Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent ketiga, di mana hari raya Natal semakin dekat dengan ditandai 3 lilin Advent yang sudah menyala. Minggu Advent ketiga disebut juga dengan Minggu Gaudete, yang berarti Minggu Sukacita. Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita ditandai dengan bernyalanya lilin berwarna merah muda. Lilin ini dinyalakan sebagai ungkapan bahwa adanya sukacita dan kegembiraan di tengah masa pertobatan. Kita diajak bersukacita dan bergembira karena penantian kita akan kelahiran Tuhan semakin dekat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini ingin mengajak kita untuk merenungkan peran Yohanes Pembaptis dalam karya keselamatan
dan persiapan kedatangan Tuhan. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa Yohanes ragu atau masih belum yakin apakah Yesus ini yang dinyanyikannya adalah sungguh-sungguh sosok penyelamat yang akan datang. Lalu Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya kepada Yesus untuk bertanya. Kemudian Yesus memberikan jawaban kepada murid Yohanes ini yang bertanya itu tentang siapa dirinya sebenarnya. Yesus meminta para murid Yohanes untuk menyimpulkan sendiri dengan melihat dan mendengar apa yang telah terjadi, yakni orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta disembuhkan, dan orang mati dibangkitkan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, peran Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Persiapan ini wujudnya adalah mempersiapkan orang-orang supaya mulai bertobat, membersihkan hati mereka sehingga siap menerima kedatangan Tuhan. Kita juga bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memperbaiki hati kita untuk mau bertobat. Kita diajak untuk melihat kembali seluruh hidup kita. Apakah kita sudah hidup dengan benar atau masih penuh dengan dosa? Apakah kita hidup sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau malah sebaliknya? Apakah hidup kita sudah sungguh baik, penuh kasih, penuh pengampunan, dan membantu orang lain? Ataukah hidup kita masih egois, mencari kepentingan sendiri, dan melalaikan kepentingan orang lain? Jika tindakan dan perbuatan kita masih buruk, kita harus memperbaikinya. Kita harus memperbaiki hidup kita dengan pertobatan. Sekarang ini adalah saat yang baik bagi kita untuk merenungkan kembali hidup kita selama ini. Segala tindakan, segala perbuatan kita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama kita. Sehingga kita mau bertobat dan memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan dapat kita lakukan lewat hal-hal kecil, seperti lewat ucapan kita, lewat tindakan dan perbuatan kita yang menunjukkan kasih, kebenaran, dan keadilan, serta menjadi penyalur berkat bagi sesama kita. Minggu Advent ketiga ini, kita menantikan seseorang pribadi yang luar biasa. Ia adalah Allah sendiri yang datang menjumpai kita dalam wujud manusia,
agar kita yang berdosa ini diangkat dan diselamatkan olehnya. Kita diselamatkan ke dalam kebahagiaan surgawi. Maka dalam masa Advent ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan pertobatan. Mari kita mulai memperbaharui diri kita dan membersihkan hati kita untuk menantikan Yesus dengan penuh kerinduan, penuh sukacita, penuh kegembiraan yang besar, agar pada saat kedatangannya Dia sungguh-sungguh lahir dalam hati kita. Semoga demikian.